Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cevi Kurniawan Cahya SPD, pendamping sosial Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang saya akan mensimulasikan modul tentang perlindungan anak. Selamat menyaksikan. Di sini saya ada flipchart tentang eksploitasi anak yang mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi. Ini unsur eksploitasi anak. Ada keuntungan, misalkan materi, memperoleh contoh uang, contohnya uang, anak yang diracunkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Nah, bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya ya Bu, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau kedudukannya terhormat. Nah, ini akibatnya Bu, kalau misalkan terjadi anak putus sekolah. Terus yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Yang ketiga, menjadi penakut, terus murung Bu, terus menarik diri gitu. Muka opat, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS ya Bu. Nah, yang kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita ya Bu. Yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya gitu. Yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Kedelapan, anak dapat terluka atau sakit-sakitan, celaka. 9, anak tidak punya waktu bermain. 10, anak stres dan tertekan. Yang 11, anak terpisah dari keluarganya. Nah, dari unsur eksploitasi anak, Ibu kantos teu ngayekeun misalkan di kehidupan sehari-hari Bu, kantos teu anu dina flipchart ieu nu sampai si anak teh teu tiasa sakola gitu. Terus misalkan bermain, tidak bermain si anak, pernah gak Bu menyuruh anak? Enggak Pak, Secara tidak langsung. Misalkan nih dicontoh, kalau misalkan Ibu, misalkan si anak disuruh mengemis, kan itu hilang kan waktu belajarnya, terus bermainnya. Pernah gak Bu? tidak. Tidak? Yang benar Bu. Benar Pak, benar pernah. Belum pernah? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ya, kalau misalkan alhamdulillah, tapi mudah-mudahan di sini gak ada ya Bu apa yang seperti itu. Iya Pak. Nah, terus di sini lagi ada, nah Ibu, nah di sini ada pengertian eksploitasi anak. Bilih memang tacan geningan pas ngatos dina pengertiannya gitu dari arti eksploitasi anak. Nah, di sini ada flipchart yang ke-6 ya Bu. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imaterial. Nah, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerjaan atau pelayanan paksa. Nah, terus perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain. Nah, untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Jadi terus saya pasangannya Bu tentang eksploitasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ya Bu. Nah, di sini ada contoh eksploitasi. Pemanfaatan tubuh anak yang dilacurkan, terus pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan, atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Biasanya ibu-ibu kantos ningali penten anu ngemisnya Bu, Iya. suka melihat pengemis yang membawa anaknya, bayinya. Nah itu termasuk ya Bu, Iya. yang gitu. Jadi supaya ibu ngasih ya. Terus pemanfaatan tenaga, memecahkan batu, mengupas kerang, memulung sampah, terus menyelam untuk ambil batu atau mutiara, terus mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari, dan terus menerus. Nah, penten anu misalkan di dia kantos atau napi di berita ningali anak di anu pemecah batu, tah itu teh termasuk tentunya Bu. Iya. Karena nu tadi contohkeun sekolah putus sekolahna teh. Nah, terus pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Nah, nu kahiji perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Nu kedua, anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Nah, di dia ibu-ibu usia 18 tahun kade Bu bisi terus dinikahkeun, SMA kene terus dinikahkeun. Nah, eta teh termasuk ya Bu. Iya, Pak. Soalna pendidikan anak penten terembut cita-citana oge sami nya Bu. Moal tiasa ngayekeun cita-cita. Nah, penten ieu tentang pengertian dari eksploitasi anak. Nah, ibu-ibu buka buku pintarna. Di sana ada contoh kasus yang ada pada LK titik 12.3 ya Bu. Di sana ada contoh kasus Bu. Di laptop saya juga ada di sini. Kasus 1, 2. Kita tolong Ibu pahami dari kasus tersebut. Nanti kita akan tarik kesimpulan ya Bu. Iya, Pak. Oke. Atau misalkan pendapat Ibu dulu lah dari kasus tersebut. Gimana Bu? Sudah dibaca? Sudah. Gimana Bu tentang dari setelah Ibu baca dari kasus atau dari contoh kasus yang ada di buku pintar? Menurut saya kasus tersebut sangat miris ya Pak ya, Ya. karena ibu kandungnya mengeksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak sebagai seorang penyanyi di sebuah kafe. Kemudian anak tersebut harus menemani laki-laki berulang ya Pak ya, Berdandan seksi ya Bu. Iya. Ya. berpakaian seksi. Nah, menurut saya segala bentuk eksploitasi anak itu tidak dibenarkan. Nah, gitu. Nah, itu dari contoh 1 ya Bu. Iya. Dari contoh kasus. Nah, jadi kita tarik kesimpulannya Bu. Yang tadi betul kata Ibu Tanti, eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lainnya tidak dibenarkan ya Bu. Jadi kalau misalkan
itu terjadi, itu jelas tidak dibenarkannya Bu ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke akibat eksploitasi anak terhadap anak ya Bu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan simulasi dari modul kesehatan dan gizi. Apabila ada komentar silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di modul selanjutnya. Terima kasih.